Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Miftahur Rahmah. Sekarang kita akan mempelajari materi garis dan sudut. Kedudukan dua garis, garis sejajar. Nah, ini ada garis M dan garis N. Ini sejajar. Kemudian yang kedua ini garis berpotongan. Garis H dan garis G berpotongan di satu titik, yaitu titik A. Yang ketiga, garis berhimpit. Garis L berhimpit dengan garis K. Yang keempat, garis bersilangan. Ini garis K bersilangan dengan garis L. Dua garis, yaitu K dan L, dikatakan bersilangan apabila kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak berpotongan dan tidak berhimpit. Hubungan antara sudut dan garis. Yang pertama, sudut sehadap. Sudut A1 dan sudut B1, sudut A2 dan sudut B2, sudut A3 dan sudut B3, sudut A4 dan sudut B4. Yang kedua, sudut dalam berseberangan, berarti ini berada di dalam. Nah, misal kalian ada di sini, kemudian menyeberang jalan, nah menjadi di ini sudut A4 dan sudut B2, sudut A3 dan sudut B1. Yang ketiga, sudut luar berseberangan, berarti ada di luar. Yang di sebelah sini, di luar itu. Sudut A1 dan sudut B3. Nah, misal kalian ada di sini, nyebrang jalan menjadi di sini. Sudut A2 dan sudut B4. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Dalam, berarti kan di sebelah sini ya. Sudut A3 dan sudut B2. Sudut A4 dan sudut B1. Sudut luar sepihak, berarti berada di sebelah sini. Sudut A1 dan sudut B4. Sudut A2 dan sudut B3. Sudut bertolak belakang, berarti membelakangi. Sudut A1 dan sudut A3, sudut A2 dan sudut A4, sudut B1 dan sudut B3, sudut B2 dan sudut B4. Ini ada contoh soal. Berdasarkan gambar di samping, tentukan besar sudut A. Berarti besarnya sini. Ini kan garis lurus ya. Garis lurus ini dari sini sampai ke sini. Besarnya adalah 180 derajat. Kita kan akan mencari sudut A. Dari sini sampai sini kan sudah 110 derajat. Berarti ini berapa ini biar menjadi 180 derajat? Berarti 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat. Kemudian yang B, sama ini. Yang B ini kan garisnya lurus. Berarti garis lurus dari sini sampai ke sini harusnya 180 derajat. Dari sini sampai ke sini 110 derajat. Berarti yang sininya berapa ini? Berarti 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat. Kemudian yang C. Besar sudut yang C, karena ini kan bertolak belakang ya. Nah, ini berarti besar sudutnya berapa ini bertolak belakang? Besar sudut C sama dengan 110 derajat. Kemudian yang D. Besar sudut D berdasarkan pada sudut dalam berseberangan. Nah, di sini tadi berapa ini berseberangan? Yang B-nya tadi kan 70 derajat. Nah, berarti berseberangan menjadi sini berapa? Sama, tetap 70 derajat dalam berseberangan. Sudut B. Sekarang yang E. Nah, kan sini 70 derajat, padahal dari sini sampai ke sini harusnya 180 derajat. Maka sudut E-nya berapa? Besar sudut E sama dengan 180 derajat dikurangi yang sini tadi
70 derajat. Hasilnya adalah 110 derajat. Besar sudut F. Sudut F bertolak belakang dengan sudut D. Besar sudut D tadi berapa? 70 derajat. Berarti besar sudut F-nya juga sama, 70 derajat. Bertolak belakang. Sudut D. Besar sudut G. Sudut G bertolak belakang dengan sudut E. Besar sudut E tadi berapa? 110 derajat. Berarti besar sudut G-nya sama, 110 derajat. Bertolak belakang. Sudut E. Sekarang kita akan mempelajari hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Ini berpelurus, ini lurus, besarnya adalah 180 derajat. Ini sudut AOC, nah ini kan yang di tengah O ya, berarti sudutnya berada di O. Ditambah sudut BOC, ini yang tengah O, berarti sudutnya berada di O ini. Itu harus 180 derajat karena berpelurus. Nah, sudut AOC ini kan sama dengan Y. Ditambah dengan sudut BOC tadi adalah X. Maka ini besarnya harus 180 derajat. Agar lebih paham, maka kita latihan soal. Pada gambar di samping, EB tegak lurus dengan BD. Kalau tegak lurus berarti besar sudutnya berapa? 90 derajat. Besar sudut ABE sama dengan 38 derajat. Ini kan yang di tengah huruf B. Nah, maka sudutnya di sini, di B ini, 38 derajat. Yang ditanyakan, tentukan A besar sudut DBC. Yang A, kita cari. Kan harusnya dari sini sampai sini ini 180 derajat. Nah, berarti ini 38 derajat ditambah 90 derajat ditambah sudut DBC harusnya adalah 180 derajat. Ini kita hitung 38 ditambah 90 yaitu 128 derajat ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Kita samakan suku yang sejenis. Sudut DBC sama dengan 180 derajat. Yang ini pindah ruas menjadi negatif 128 derajat. Maka besar sudut DBC sama dengan 52 derajat. Yang B, besar pelurus sudut ABE. Nah, pelurus sudut ABE. Sudut ABE-nya kan 38. Nah, biar menjadi 180 derajat ini berarti nanti ditambah berapa? Kan sama aja 180 derajat dikurangi 38 derajat sama dengan 142 derajat. Ini ada contoh soal lagi, diketahui sudut KLN, berarti sudutnya berada di huruf L ini. 3X ditambah 15 derajat dan sudut MLN sama dengan 2X ditambah 10 derajat. Tentukan A nilai X, berarti 3X ditambah 15 derajat ditambah 2X ditambah 10 derajat sama dengan, karena ini pelurus maka harusnya 180 derajat. Nah, kita buka kurungnya, 3X ditambah 15 ditambah 2X ditambah 10 sama dengan 180 derajat. Kita kelompokkan berdasarkan suku yang sejenis. 3X ditambah 2X
sama dengan 180 derajat. Ini pindah ruas menjadi dikurangi 15 derajat. Ini pindah ruas jadi dikurangi 10 derajat. 3x ditambah 2x hasilnya adalah 5x sama dengan 180 derajat dikurangi 15 derajat dikurangi 10 derajat. Hasilnya adalah 155 derajat. Berarti X sama dengan 155 dibagi 5. X sama dengan 31 derajat. Yang B, besar sudut KLN. Sudut KLN tadi kan 3X ditambah 15 sama dengan 3X-nya diganti 31 ditambah 15 sama dengan 3 dikalikan 31 yaitu 93 ditambah 15. Hasilnya adalah 108 derajat. Yang C, sudut MLN sama dengan tadi kan diketahui 2x ditambah 10 sama dengan 2, x-nya diganti 31 ditambah 10 sama dengan 2 dikalikan 31 yaitu hasilnya 62 ditambah 10 sama dengan 72 derajat. Yang kedua, sudut saling berpenyiku atau komplement. Penyiku atau siku-siku itu kan 90 derajat. Berarti kan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 90 derajat. Ini ada contoh soalnya. Tentukan nilai x. Dari sini sampai sini harusnya 90 derajat. Berarti 45 derajat ditambah 3x sama dengan 90 derajat. 3x sama dengan 90 derajat. Ini pindah ruas menjadi negatif 45 derajat. 3x sama dengan 45 derajat. X sama dengan 45 derajat dibagi 3. X sama dengan 15 derajat. Ini ada contoh lagi, tentukan penyiku dari sudut 12 derajat dan 51 derajat. Yang pertama, penyiku dari 12 derajat. Sama dengan, biar sudutnya menjadi siku-siku, maka harus ditambah berapa derajat? Berarti 90 derajat dikurangi 12 derajat sama dengan 78 derajat. Jadi penyiku dari 12 derajat itu sama dengan 78 derajat. Yang B, penyiku dari 51 derajat. Biar menjadi sudut siku-siku maka harus ditambah berapa derajat? Jadi 90 derajat dikurangi 51 derajat sama dengan 39 derajat. Jadi penyiku dari sudut 51 derajat adalah 39 derajat. Yang ketiga, sudut saling bertolak belakang. Besar sudut X sama dengan besar sudut Z. Besar sudut A sama dengan besar sudut B. Misal, sudut X-nya 30 derajat, berarti sudut Y-nya adalah 30 derajat juga. Misal sudut A-nya itu 120 derajat, maka sudut B-nya adalah 120 derajat. Ini kan garis lurus ya, garis lurus ini besarnya harus 180 derajat. Nah, kalau sininya 30, benar nggak sininya 120? Oh, ternyata benar. Ini ada contoh soal. Kita disuruh mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, 2X sama dengan, karena ini bertolak belakang, maka besarnya sudut ini sama. 2X itu besar sudutnya sama dengan 120 derajat. X sama dengan 120 derajat dibagi 2. X-nya ketemu 60
derajat. Yang Z, 3Z besarnya sudut sama dengan 42 derajat karena bertolak belakang. Maka Z sama dengan 42 derajat dibagi 3. Z-nya ketemu 14 derajat. Yang Z, berarti 5Z ditambah 3 itu besarnya sama dengan 68 derajat. 5Z sama dengan 68 derajat, ini pindah ruas menjadi 3, jangan lupa dikasih derajat ya. 5Z sama dengan 65 derajat. Maka Z sama dengan 65 dibagi 5. Pakai derajat. Z-nya ketemu 13 derajat. Sudut pada jarum jam. Pergeseran tiap 1 jam sama dengan 360 derajat. Karena satu lingkaran penuh ini besarnya adalah 360 derajat. Dibagi 12, karena kan ini ada 12 ya, 12 bagian, itu adalah 30 derajat. Nah, maksudnya dari sini ke sini ini 30 derajat, dari sini ke sini 30 derajat. Nah, nanti di total hasilnya akan 360 derajat. Ini ada contoh soal. Tentukan sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 2. Berarti kan kita harus menghitung besarnya sudut sini berapa. Nah, pukul 2 berarti jarum pendeknya tepat di angka 2 dan jarum panjangnya tepat di angka 12. Maka dari sini ke sini 1, 2 langkah. Berarti 2 dikalikan setiap langkahnya berapa tadi? 30 derajat. 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi, sudut yang dibentuk sama dengan 60 derajat. Yang B, pukul 9 lebih 20 menit. Berarti jarum panjangnya tepat di angka 4 dan jarum pendeknya ini di angka 9 lebih dikit. Nah, cara ngitungnya adalah sebagai berikut. Ini kan tepat ya, kita ambil yang tepat dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah, berarti 5 dikalikan 30 derajat. Sama dengan 150 derajat. Nah, kemudian kita cari yang kecilnya sini. Nah, sini loh, kan lebih dikit ya. Berarti 20 per 60 dikalikan 30 derajat. Sama dengan 10 derajat. Nah, kan tadi di sini sisa dikit ya. Benar nggak kalau sisanya dikit sini adalah 10 derajat? Benar ya? Berarti jadi sudut yang dibentuk sama dengan 150 derajat ditambah 10 derajat. Sama dengan 160 derajat. Ini sudutnya adalah 160 derajat. Contoh yang ketiga, pada pukul 22 lebih 10 menit. Nah, jarumnya besar sudutnya sini berapa? Jarum panjang tepat di angka 2. Kemudian jarum pendeknya berada di 10 lebih dikit. Jadi ini berapa ini? Kita hitung 1, terus 2, 3. Nah, kenapa nggak sampai sini? Kan sudutnya di sini lebih di sini. Lebih dikit. Berarti cuma sampai di sini aja yang tepat. 3 langkah, berarti 3 dikalikan 30 derajat sama dengan 90 derajat. Kita cari yang sisanya, yang dikit tadi berapa? Berarti 10 per 60 dikalikan 30 derajat. Sama dengan 5 derajat. Kan tadi kita ngitungnya dari sini ya. Nah, benar nggak kalau di sini tuh 5 derajat besarnya? Salah ya. Kan karena ini tadi 10 lebih dikit gitu kan, belandangnya lebih dikit. Nah, padahal tiap langkah berapa tadi? Tiap langkahnya 30 derajat. Berarti 30 derajat dikurangi 5 derajat.
Berarti besarnya yang sini tadi berapa ini? Itu besarnya adalah 25 derajat. Jadi, sudut yang dibentuk sama dengan, yang ini tadi kan 90 derajat, 90 derajat ditambah, nah ini sisanya berapa ini tadi? 25 derajat, karena nggak mungkin kalau dari sini sampai ke sini cuma 5 derajat. Maka hasilnya adalah 115 derajat. Sekian materi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.